Baik. Materi yang keempat, ijma' kaum muslimin. Ijma' para ulama Islam. Ijma' ngertos ya? Kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat. Ijma'. Jadi ketika kita mendengar ada istilah ini sudah ijma', ini sudah kesepakatan kaum muslimin, itu maka harus kita pahami maksud ijma' punika. Ya, harus kita pahami niki. Maksud ijma' niku status hukumnya adalah sama kuat, adalah sejajar dengan ayat Al-Qur'an. Oke, tak ulangi malih. Ketika kita sampaikan ini hukumnya sudah ijma'. Ijma' niku napa? Kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para ulama Islam. Nah, maka artosipun napa yang kita pahami? Statusnya sama kuat dengan ayat Al-Qur'an. Statusnya sama dengan hadis yang sahih, sabda Rasul yang sahih. Maka jangan sekali-kali menganggap kalau nomor 1 Al-Qur'an, kalau nomor 2 hadis, kalau nomor 3 qiyas, kalau nomor 4 ijma'. Bukan seperti itu konsepnya, bukan. Itu bukan urutan, itu bukan urutan. Statusnya adalah sejajar. Nah, ijma' yang ingin kami sampaikan, kaum muslimin ijma' dengan perkataan mereka dalam bahasa Arab, waman wasofallaha bima'nan mim. Ini sebagian sudah hafal, okay? Jadi kalau ada yang sudah hafal tidak dicatat, yang mboten napa-napa. Nah, bagi yang belum hafal pengen mencatat, tak bacakan waman wasofa Allah, waman wasofa Allah. Bimakna, dibaca bimaknan gitu ya. Waman wasofallaha bimaknan, bimakna min ma'ani al-bashari min ma'ani al-bashari faqad kafara waman wasofallaha, barang siapa mensifati, barang siapa menyifati Allah. Waman wasofallaha, barang siapa menyifati Allah, bimaknan dengan satu sifat saja, min ma'anil bashari, barang siapa menyifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat manusia, dalam kurung makhluk, dengan satu sifat saja dari sifat manusia dalam kurung makhluk, faqad kafara, maka dia telah murtad atau kafir. Maka dia telah murtad atau kafir. Bon. Niki sebagian sampun enten sing pun ngaos di kelas Madin ya. Kemarin ya sudah ditampilkan di acara khataman ya, kelas 2, 3 niku.
Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Materi ini begitu penting karena banyak orang sekarang mengatasnamakan Islam. Banyak orang sekarang belajar ke luar negeri, ke Mekah, Madinah, ke Lebanon, ke Jordania, ke Mesir, ke Sudan, ke Libya, ke mana lagi ya? Bahkan belajar sampai ke negeri Cina, Korea, semacamnya, okay? Ke Jepang dan seterusnya. Belajar, tapi malah menjadi orang yang tersesat. Tersesatnya pripun? Nih, sebagian orang yang belajar ke Jordania. Jordan itu sampingnya pun di Jordan itu ya. Mangke ditingali di Google Map lah. Negeri Jordania di tanah Arab sana, di dekat Syria, Palestina, Lebanon, ya dekat Mesir sana. Jordan itu belajar kepada ulama, belajar kepada syekh, kepada kiai di Arab sana. Tapi pulang-pulang mereka mengatakan apa? Ya, mengatakan statement, mengatakan pengendikan dawuh-dawuh ingkang melenceng dari hukum Islam. Mereka mengatakan barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka tidak kafir. Tidak apa-apa, tidak kafir, kata mereka. Barang siapa menyerupakan Allah dengan manusia maka tidak apa-apa, maka tidak kafir, kata dia. Kenapa kok tidak kafir? Karena menyerupakannya dengan Allah, menyerupakan Allah dengan manusia cuma baru 10% doang, kata dia. Menyerupakan Allah dengan manusia, contohnya apa? Dia bilang bahwa Allah punya mata, tapi matanya Allah itu tidak berwarna putih, tidak berwarna hitam, tapi tembus pandang, misal, kata dia. Nah, itu kan tidak menyerupakan Allah 100% ya. Cuma menyerupakan matanya Allah dengan matanya manusia cuma 10%. Kata dia tidak kafir orang yang seperti itu. Nah, jenengan pun belajar waman wasafallaha bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Utawi sapa wonge kang nyifati Allah taala bima'nan, nyifati kelawan satu sifat saja, min ma'anil basyari, menyifati Allahnya, menyerupakan Allahnya dengan manusia cuma disifati 10% doang. Hukumnya bagaimana? Faqad kafar, maka dia telah keluar dari agama Islam. Nah, niku hukumnya napa wau? Ijma'. Ijma' artosipun napa? Setara, sejajar dengan hukum ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, iki kok ana wong pulang-pulang dari Jordania, mondok kepada syekh, kepada kiai di Jordania, LC ngertos nggih? MA, Master Agama, S3 Profesor, mondoknya puluhan tahun. Bahasa Arabnya yang nggih fasih. Saged maca kitab dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ketoke yang nggih Islam banget, tapi kok napa wau dawuhe ngomongnya pripun, kata dia menyerupakan Allah dengan makhluknya hukumnya tidak kafir asal menyerupakannya tidak sampai 100%. Hati-hati, guys. Orang semacam itu
di zaman sekarang, orang sesat semacam itu di zaman sekarang tampil di mimbar-mimbar sholat Jumat, tampil di pengajian-pengajian fatayat muslimat Ansor di NU, ngaji dengan kitab kuning di majelis-majelis kita, di majelis-majelis kita, masuk ke YouTube, masuk ke TikTok, masuk ke Telegram dan seterusnya, di-share, dibagikan ke grup-grup WA, WhatsApp ya. Tapi nopo wau salah. Dia mengatakan nopo menyerupakan Allah dengan manusia, hukumnya tidak apa-apa, tidak kafir, asal menyerupakannya tidak sampai 100%. Bagaimana cara kita membantahnya? Ya gampang, tinggal kamu bacakan Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada duanya. Allah tidak ada serupa baginya. Allah Maha Esa. Artinya nopo? Barang siapa menyerupakan Allah dengan lainnya, baik itu menyerupakan hanya satu sifat saja, baik itu menyamakannya hanya dari satu segi saja, hukumnya tetap kafir, keluar dari agama Islam. Nah yang ini kafirnya betul-betul telah keluar dari agama Islam, ya. Faqad kafara di sini ijma' tadi. Faqad kafar di sini artinya betul-betul telah keluar dari agama Islam, telah betul-betul menjadi non muslim. Dan ini saya mau menyebut nama. Di dalam sejarah Islam ada tokoh kontroversial, ada tokoh yang dianggap sebagai ulama Islam tapi ternyata dia kafir. Dia bernama Ibnu Taimiyah. Asmanipun sinten? Ibnu Taimiyah. Dipun iling-iling niki tiyang piyantun ingkang paring asma Ibnu Taimiyah menika hukum keislamannya tidak sah atau dia sudah menjadi non muslim dan mati dalam kondisi non muslim. Kenapa kok dia menjadi non muslim? Karena dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala bersemayam atau berlokasi di atas langit. Karena dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala niku gewedene ra karuan. Gewedene ra karuan. Ukurane sak gedene aras. Sak gedene aras. Gewedene ra karuan, tidak dapat dibayangkan kata dia. Ya, Ibnu Taimiyah hukumnya telah murtad karena apa? Dia menyifati Allah dengan sifat makhluk. Napa sifatnya berlokasi di atas arsy. Dia juga menyifati Allah dengan sifat napa? Gede ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah, Allah niku gedene sak arsy kurang sithik. Niki tak